Shalom saudara-saudara, hari ini kita belajar dalam iman Kristen mengenai topik siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, salah satu sifat manusia adalah selalu ingin menjadi lebih besar dari sesamanya manusia. Itu mengapa di dunia ini manusia tidak bisa terlepas dengan yang namanya kompetisi. Lalu bagaimana dengan kehidupan surgawi atau kerajaan surga? Adakah kompetisi di sana? Alkitab menerangkan mental kompetisi ini juga tampak jelas dari ke-12 murid-murid Yesus. Bagaimana murid-murid Yesus ini sengaja datang menemui Yesus untuk bertanya, siapa yang terbesar di antara mereka kelak di kerajaan sorga? Dalam Matius 18 ayat 1. Jika Injil Markus menerangkan peristiwa itu terjadi ketika mereka berada di perjalanan menuju Kapernaum. Di dalam perjalanan itu para murid-murid saling berdebat sengit mengenai siapa yang terbesar di antara mereka kelak di kerajaan surga. Saudara boleh lihat dalam Markus 9 ayat 33 sampai 34. Artinya orang-orang di sekitar Yesus atau orang-orang yang dekat dengan Yesus memahami dan mendeskripsikan kehidupan kerajaan sorga itu seperti kehidupan kerajaan di dunia ini yang memiliki hierarki atau struktural jabatan, sehingga mereka berupaya agar memiliki jabatan yang lebih tinggi kelak di kerajaan sorga yang dibawa dan diberitakan oleh Yesus. Hal itu dicatat Alkitab bagaimana ibu dari anak-anak Zebedius yang datang menemui Yesus secara khusus untuk memohon permintaan khusus kepada Yesus. Dan permohonan khusus ibu itu kepada Yesus adalah agar kedua anak lelakinya itu kelak boleh duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus yang kelak nanti di dalam kerajaan sorga. Saudara boleh lihat dalam Matius pasal 20 ayat 20-21. Bagaimana reaksi Yesus atas permintaan seorang ibu itu? Alkitab mencatat Yesus memberikan tanggapan atas permohonan ibu itu. Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Dan Yesus menambahkan perkataannya, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Saudara boleh lihat dalam Matius 20 ayat 22-23. Dari perkataan Yesus ini, maka kita bisa mengerti tiga hal. Yang pertama, persoalan duduk dan memerintah di kerajaan sorga, hal itu harus dibayar dengan harga yang mahal, yakni cawan Yesus. Yang dimaksud dari cawan Yesus itu sendiri adalah penderitaan yang harus dipikul untuk mengikut Yesus. Artinya seseorang tidak mungkin masuk dalam kerajaan sorga jika hidupnya sendiri tidak memikul salib atau merasakan penderitaan karena mengikut Yesus. Yang kedua, persoalan duduk dan memerintah di kerajaan sorga, hal itu bukan didapatkan dengan melakukan lobi-lobi atau deal-deal jabatan atau struktural seperti kebiasaan atau kelaziman di kerajaan dunia ini. Karena soal duduk dan memerintah di kerajaan Allah adalah soal bagaimana hidup kita berkenan kepada Allah. Maksudnya adalah satu omong kosong ketika kita meminta supaya hidup kita kelak duduk dan memerintah dalam kerajaan sorga, sementara hidup dan kelakuan kita di dunia ini menyakiti dan menistakan kehendak Allah. Jadi untuk dapat duduk dan memerintah dalam kerajaan sorga, bukan dalam kapasitas kita beradu meminta-minta atau beradu memohon-mohon, tetapi dalam kapasitas kita beradu untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Sebab jika hidup kita sudah berkenan di hadapan Allah, maka secara otomatis Allah akan memberikan tempat bagi kita untuk duduk dan memerintah dalam kerajaan surga. Yang ketiga, perkataan Yesus yang berbunyi, "Aku tidak berhak memberikan itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku yang telah menyediakannya." Matius 20 ayat 23b. Maksud perkataan Yesus ini bukan menerangkan bahwa Yesus tidak memiliki wewenang atau otoritas dalam kerajaan sorga, atau seolah-olah Yesus dan Allah Bapa adalah sesuatu oknum yang berbeda, bertingkat atau tidak sama. Sebab dalam Injil Yohanes 10 ayat 30, Yesus telah menerangkan bahwa dirinya dan Allah Bapa adalah satu kesatuan. Tetapi perkataan Yesus ini menerangkan bahwa permintaan atau permohonan seorang ibu itu adalah salah alamat atau salah konteks. Sebab kedatangan Yesus sebagai Mesias atau sebagai Tuhan yang menjadi manusia semata-mata untuk membuka jalan keselamatan bagi seluruh dunia melalui karya penebusan dosa yang dilakukannya dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Jadi yang menentukan apakah manusia itu duduk dan memerintah dalam kerajaan sorga tergantung dari manusia itu sendiri. Apakah ia mau percaya, apakah ia mau bertobat, dan mau menjadikan hidupnya berkenan di hadapan Allah. Sebab bagaimana mungkin Yesus menundukkan seseorang untuk memerintah dalam kerajaan sorga jika orang itu sendiri tidak mau percaya kepadanya, tidak mau bertobat, dan tidak mau hidup berkenan di hadapan Allah. Tetapi Yesus menerangkan bahwa ada perbedaan mental dan karakter antara kerajaan sorga dan kerajaan dunia. Dan dari mental dan karakter seseorang itulah yang akan menentukan ia duduk dan memerintah dalam kerajaan sorga atau tidak. Yesus menerangkan bahwa mental kerajaan dunia ini adalah tangan besi atau kekerasan, atau bisa dikatakan karakter dan mental otoriter atau kesewenang-wenangan.
Akan tetapi mental dan karakter kerajaan sorga adalah kasih dan kerendahan hati. Itulah mengapa Yesus berkata, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 25-28. Artinya mental dan karakter kerajaan dunia adalah saling berlomba dan saling beradu melakukan kekerasan, melakukan kesewenang-wenangan atau kesombongan dan ketinggian hati. Akan tetapi mental dan karakter kerajaan sorga adalah saling berlomba dan saling beradu mengasihi dan merendahkan diri. Dalam konteks ini Yesus menjadikan dirinya sebagai contoh, sebagai panutan dan teladan. Maksudnya adalah siapa yang ingin menjadi termuka dalam kerajaan sorga, maka hidupnya harus memiliki mental dan karakter seperti Yesus Kristus dalam hidupnya. Dalam kaitan perdebatan para murid-murid di atas, Yesus menerangkan kepada mereka bahwa jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan menjadi pelayan dari semua. Markus 9 ayat 35. Apa maksud perkataan Yesus ini? Artinya dalam kacamata kerajaan sorga, mereka yang terkemuka di kerajaan sorga bukan diukur dari apa yang ada padanya, seperti harga dirinya, pangkatnya atau jabatannya, hartanya atau lain sebagainya. Tetapi yang terkemuka di kerajaan sorga adalah mereka yang mau merendahkan hati di atas segala kelebihan yang ada padanya di hadapan sesamanya manusia. Maksudnya adalah sesuatu omong kosong dalam kacamata kerajaan sorga jika seseorang memiliki kelebihan-kelebihan di dalam hidupnya, tetapi kelebihan-kelebihan itu tidak memiliki dampak guna bagi sesamanya. Justru kelebihan-kelebihan yang ada padanya itu untuk mempertontonkan kesombongan dan ketinggi hatiannya. Tetapi sesuatu yang terkemuka dalam kacamata kerajaan sorga, jika seseorang di dalam kelebihan-kelebihannya memiliki dampak guna bagi sesamanya manusia, di dalam kelebihan-kelebihannya itu ia semakin rendah hati dan semakin rendah diri. Itulah dalam konteks siapa yang terkemuka dalam kerajaan sorga. Ditutup Yesus dengan mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di sampingnya dan berkata, barang siapa yang menyambut anak ini dalam namaku, yang menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil dari kamu sekalian, dialah yang terbesar. Lukas 9 ayat 48. Dalam Injil Matius diterangkan Yesus bahwa seseorang tidak akan masuk dalam kerajaan sorga kalau ia tidak menjadi seperti anak kecil. Seperti yang dikatakan Injil Matius, lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Matius 18 ayat 3-5. Maka timbul pertanyaan besar di benak kita, apa hubungan anak kecil dengan menjadi terkemuka di kerajaan sorga? Anak kecil adalah simbol dari apa yang sering disepelekan dan diabaikan oleh manusia dalam hidupnya. Bagaimana manusia dan dunia ini sering sekali memandang enteng dan menganggap sepele kepada anak kecil, karena anak kecil dianggap hal-hal yang sepele. Itulah mengapa di dunia ini sering sekali kita mendengar dan melihat fakta bahwa bagaimana manusia lebih mendengar perkataan-perkataan orang hebat yang kaya dan memiliki jabatan, sekalipun perkataan orang hebat itu penuh dengan kesalahan dan kesesatan, dan mengabaikan begitu saja perkataan orang-orang kecil yang miskin dan papa, sekalipun perkataan orang kecil itu mengandung kebenaran yang hakiki. Atau kita acap kali melihat dan mendengar fakta kehidupan, bagaimana manusia bersikap lunak kepada orang-orang yang dianggap kaya dan berjabatan, tetapi begitu keras dan bersikap kurang ajar kepada orang-orang yang miskin dan yang papa. Jadi orang-orang yang masuk dan terkemuka dalam kerajaan sorga, jika hidupnya mau merendahkan diri, mau merasakan dan mendengar orang-orang kecil, yakni orang-orang yang hina, yang miskin, dan yang papa. Akan tetapi, menjadi seperti anak kecil bukan pula harus dipahami secara harafiah, seolah-olah orang dewasa Kristen harus kembali berwatak anak-anak kecil supaya masuk dalam kerajaan sorga. Sebab jika kita bicara watak anak kecil, maka kita juga akan menemukan banyak kelemahan-kelemahan atas watak anak kecil. Salah satunya adalah mudah untuk ditipu atau diperdaya. Itulah mengapa para pencuri manusia akan menjadikan anak-anak kecil sebagai target operasinya. Dan itu pula mengapa dikampanyekan pemerintah agar orang tua selalu mendampingi anak-anaknya, agar orang tua dapat memberikan pengertian yang benar atas apa yang dilihat dan didengar dan dirasakan oleh anak-anak kecil itu. Tapi satu hal ciri khas anak kecil yang tidak bisa kita tampilkan adalah ketulusan hatinya dan ketergantungannya dengan orang tuanya. Itulah mengapa dikatakan para pujangga menggambarkan anak kecil yang baru lahir itu seperti kertas putih. Maksudnya adalah anak kecil dalam hati dan pikirnya belum dikotori oleh politik, oleh kebencian, dendam, sakit hati, iri, dengki, dan lain sebagainya.
Jadi hanya orang-orang yang memiliki hati bersih, tulus, dan suci yang masuk dalam kerajaan surga. Selain itu, anak kecil adalah pribadi yang masih lemah dan tak berdaya. Karena itu anak kecil akan bergantung kepada orang tuanya dalam segala hal. Mulai dari makanan, minuman, pakaian, uang, rumah, transportasi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi orang yang masuk dan terkemuka dalam kerajaan surga adalah ketika orang itu tidak berdaya di hadapan Tuhan Allah dan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah dalam segala hal. Sama seperti anak kecil yang hidupnya bergantung kepada orang tua dalam segala hal. Dalam konteks ini kita mengerti, saudara-saudara, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga kelak? Yaitu mereka yang berguna bagi semua orang, atau dalam istilah Tuhan Yesus menjadi pelayan bagi semua orang. Siapakah yang terkemuka dalam kerajaan surga besok? Adalah mereka yang paling rendah hati di tengah-tengah gereja, yang paling rendah hati di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat kita. Siapakah yang terkemuka dalam kerajaan surga besok? Mereka adalah orang-orang yang seperti anak kecil, orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan tulus, hati yang tidak dikotori iri, dendam, dengki, dan politik-politik kotor. Dan siapakah orang yang terkemuka di dalam kerajaan surga besok? Yaitu mereka orang yang seperti anak kecil yang bergantung dalam segala hal kepada orang tuanya. Maka besok orang yang terkemuka dalam kerajaan surga adalah orang yang bergantung kepada Tuhan Allahnya dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.